Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia yang ada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute. Yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang filosofi Al-Mahfuzat ya. Dan pada hari ini menginjak pada edisi yang ke-18. Tidak terasa pembahasan Al-Mahfuzat sudah masuk ke tema yang ke-18, berbunyi khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, ini menarik buat kita semua untuk bisa mengkritisi ya, bagaimana peran seorang teman atau peran seseorang atau mungkin peran sesuatu ya yang mungkin dapat dijadikan sebagai sarana atau dapat dijadikan sebagai fasilitas atau fasilitator atau perantara guna menunjukkan satu bentuk kebaikan. Nah, selama ini yang kita dapati atau yang dapat kita ambil hikmahnya bahwa orang yang baik tentunya adalah orang yang mampu memberikan petunjuk atau mampu menunjukkan suatu kebaikan. Walaupun dalam kenyataannya ada juga di banyak kasus atau di banyak kesempatan orang juga sering mengatakan bahwa tidak semua orang yang mampu memberikan satu informasi, mampu memberikan kebaikan, mampu mengajak kepada satu kebenaran adalah orang yang baik. Kenapa? Karena di sana juga ada pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa orang yang bisa menunjukkan kepada satu kebaikan bisa jadi berasal dari seorang yang bukan baik dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, karena kita suatu saat bertemu dengan orang yang ya dalam tanda petik ya, orang yang jahat atau yang tidak baik, atau mungkin orang yang selama ini kita menganggapnya sebagai orang yang ya kalaupun tidak baik, kurang baik lah ya. Tapi karena justru kita bergaul atau mungkin justru dari obrolannya atau mungkin dari persahabatannya dengan orang tersebut yang dalam tanda petik ya bukanlah orang yang baik, tapi kita mendapatkan beberapa informasi, kita juga bisa mendapatkan petunjuk, bahkan kita mendapatkan bisa jadi satu bentuk kesimpulan ya bahwa dari mereka bisa saja ya mampu menunjukkan hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu kita tidak ada salahnya untuk bisa bersahabat, untuk bisa bergaul atau mungkin berinteraksi ya. Tidak hanya dengan orang-orang yang baik-baik saja selama ini, tapi kita juga patut untuk mempertimbangkan bahwa kita juga layak ya untuk bisa berinteraksi dengan orang yang sekalipun berseberangan dengan kita. Nah, ini catatan dari ungkapan Al-Mahfuzat kali ini ya, khairul ashabi mayyadulluka alal khair ya, bahwa sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Belum tentu juga ya bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu adalah sebaik-baik teman. Kali kesempatan lain bisa jadi orang yang memiliki kepribadian kurang baik misalnya, atau orang yang memiliki sifat karakter yang buruk dalam tanda petik, justru seringkali menunjukkan kepada satu bentuk kebaikan, walaupun itu ditunjukkan mungkin ya secara tidak langsung atau mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Nah, itu yang mungkin dapat saya kritisi ya dari ungkapan Al-Mahfuzat di atas. Jadi bahwa kebaikan itu tidak selamanya berasal dari sahabat baik yang mampu menunjukkan kepada sesuatu kebaikan. Nah, kemudian ada yang mungkin perlu saya kritisi di sini juga adalah bahwa
eh, bentuk orang atau bentuk manusia ya. Kalau di sini dikatakan siapakah sahabat yang mampu menunjukkan kepada kebaikan. Ini kan konotasinya adalah pada zaman-zaman dahulu sebelum sekarang, bahwa yang mampu menunjukkan kepada sesuatu kebaikan adalah seseorang atau seorang manusia. Tapi mungkin sekarang ini bisa saja berubah ya. Kenapa bisa berubah? Karena bisa jadi bahwa yang mampu menunjukkan kepada hal kebaikan bukan hanya hal-hal yang baik saja ya, tetapi mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya memberikan manfaat, memberikan daya guna, memberikan hasil produksi, bahkan memberikan satu produk yang tidak hanya sekedar bentuk kebaikan, adalah bukan berbentuk atau bukan berasal dari seorang manusia kan? Tapi di era digital sekarang ini ya, bahwa yang bisa juga memberikan sesuatu kebaikan, bahwa alat teknologi atau ilmu pengetahuan atau mungkin hasil peralatan tertentu yang berasalkan dari pengetahuan teknologi sekarang ini sudah semakin banyak dan semakin marak ya, yang tidak hanya memberikan pada satu kebaikan saja, tapi di sana juga memberikan berbagai macam alternatif kebenaran, alternatif kebaikan, alternatif informasi, alternatif produksi ya, yang itu semuanya bisa saja berbentuk suatu alat, bisa juga berbentuk satu ya katakan seperti aplikasi, ataupun mungkin dalam bentuk mesin buatan, atau mungkin dalam bentuk ya mungkin seperti robot barangkali ya, yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan dan juga telah menggantikan peran dari tenaga manusia. Nah, sehingga di sini saya bisa mengatakan sekaligus juga mengkritisi bahwa peralatan hasil produk manusia itu sendiri sekarang ini sudah mulai dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kebaikan, tidak hanya memberikan pada berbagai macam kebaikan, tetapi juga mampu bisa memberikan berbagai macam kebenaran, dalam arti kebenaran secara ilmu pengetahuan, yang mampu juga memberikan berbagai macam informasi, yang juga mampu memberikan berbagai macam hasil teknologi, hasil produksi, lalu kemudian berbagai macam produk-produk turunannya yang dihasilkan oleh suatu alat ya, atau mungkin satu aplikasi, atau mungkin satu mesin ya, yang tidak lagi berbentuk sebagai seorang manusia yang mampu memberikan satu kebaikan. Nah, ini catatan yang mungkin terbaru ataupun mungkin catatan yang terkini ataupun termutakhir ya, bahwa jika zaman dahulu hanya sebagai seorang manusia yang menunjukkan satu bentuk kebaikan, namun kini peranannya sudah mulai tergeser. Nah, sehingga kemungkinan dan sudah mulai terasa sekarang bahwa manusia yang semula menjadi figur sentral dalam kehidupan manusia, sehingga sering disebut sebagai orang atau makhluk yang mampu memberikan atau mengajak kebaikan, kini sudah mulai tergeser ya. Saat ini sudah mulai tergantikan dengan apa? Yaitu dengan satu alat, dengan suatu mekanik, dengan satu aplikasi, dengan satu produk teknologi, dengan satu produk ilmu pengetahuan ya, yang mungkin pada saat ini kita bisa menunjuk bagaimana berbagai macam bentuk-bentuk aplikasi misalnya ya, bagaimana ChatGPT misalnya, bagaimana bentuk-bentuk teknologi terapan misalnya,
bagaimana hasil produk manusia yang semakin lama semakin canggih, sehingga justru menggeser peranan atau kapasitas diri manusia. Ya, begitu banyak sekarang terjadi PHK besar-besaran di berbagai macam perusahaan-perusahaan ataupun di berbagai macam lembaga-lembaga tingkat dunia sekalipun ya. Mereka adalah para tenaga-tenaga ahli, mereka adalah para pegawai atau karyawan yang terdidik dengan berbagai macam aspek pendidikan atau bidang keahlian. Nah, justru yang menggantikan itu adalah alat atau produk atau aplikasi atau ilmu terapan yang justru diciptakan oleh manusia. Nah, itulah yang mungkin menjadi renungan kita bersama. Akankah manusia ke depan akan tergantikan? Tentunya tidak mungkin tergantikan ya, dalam arti manusia itu memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh satu perangkat alat ilmu pengetahuan sekalipun. Namun demikian, di abad-abad sekarang ini dan abad-abad ke depan tentunya akan mulai terasa berbagai macam posisi, berbagai macam jenis pekerjaan, atau berbagai macam semacam jenis pekerjaan ya yang akan tergantikan oleh berbagai macam alat misalnya, ataupun robot misalnya, ataupun mesin misalnya, ataupun aplikasi misalnya, dan banyak lagi berbagai macam peralatan-peralatan yang akan terus tercipta ya, dan yang akan terus dikembangkan oleh manusia. Nah, sehingga patut kita untuk bisa memikirkan secara lebih jernih bahwa ungkapan sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan ini mulai tergeser posisinya, dan itu mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama dan mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.